Siap untuk memuji Tuhan di tempat ini? Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami malam ini berkumpul bersama kembali di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan sesuatu yang baru di dalam hati kami pulang tidak menjadi sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di taman kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Mari yang mau berdiam di hadirat Tuhan sama-sama katakan. Duwi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami lebih dekat Tuhan, dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan
kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Diam Tuhan. di hadirat-Mu, Angkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh, penuhi diam di dalam Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Mari semua sama-sama katakan, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mari semua angkat tangan dulu. ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Mari saudara yang terkasih katakan, ku rasakan kasih. mari lebih lagi. Namanya nama sing. Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dia memenuhi tempat ini dengan damai sejahteranya. Saat kita mengangkat tangan kita, Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau memberikan sesuatu yang baru untuk setiap kami ya Tuhan. Semua yang berbeban letih lelah, Tuhan akan memberikan kelegaan. Haleluya. Mari lebih lagi katakan. Rasakan kasih-Mu Dan indahnya kekudusan. Dosa-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Saat kami mengangkat tangan ku kami, mengangkat kami tanganku bersyukur dan menyembah-Mu Tuhan. dan ku bersyukur menyembah-Mu, Kau memenuhi kami. dengan kasih-Mu. Haleluya. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di dalam hadirat Diam Tuhan. di hadirat-Mu, Sekali lagi katakan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
hadirat-Mu. Hadirat-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, Kami bawa ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya pada saat kami membawa ucapan syukur kami, Engkau memenuhi kami, Engkau memenuhi hati kami ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan sesuatu yang baru ya Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kinamaya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Shikia Ramaso, Shikia Shikia Ramase, Kinamaya Ramaso. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Tuhan Yesus, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat pujian kita bagi Dia. Mari katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya. Mari berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami rindu Tuhan, hatinya. Mari katakan, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari angkat tanganmu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu, Hadirat-Mu penuhiku. hadirat Yes Lord Jesus. Dan ku tersungkur menyembah
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari para penyembah Tuhan, angkat suaramu dari awal. Mari saudara saya katakan, Tuhan hadir. Yes, saat umat. Mari terus berseru kepada Dia. Bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Mari kita datang dengan rasa haus dan lapar. Yes Lord, amin. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Syakarabata syikirabaya. Dan ku menyembah-Mu. Sekali lagi saudara katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Oh, kemuliaan-Mu, oh Tuhan. Kiara la 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 la. Kiara masuk, mari sembah Dia. Shikiara la 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 la. Shikiara la 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 la. Kiara la 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 la. Mase Kina Maya Ramaso. Kiara la 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 la. Shikiara Baya la 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 la.
Maya Ramaso, Kina Maya Ramase. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau besar, Engkau besar Tuhan. Shikia la 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 la. Shikira baya la 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 baya. Mari terus sembah Dia. Shikira baya la baya la baya la. Hiara baya la baya la baya la baya la baya la baya la baya. Hina maya rabata shikira baya la baya la baya la baya la baya. Kira baya la 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 baya. Kira baya la 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 baya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Shikira baya la baya la baya la baya. Shikira baya la 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 baya. Shikira baya la baya la baya la baya la baya la baya la. Shikira baya la 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 baya la. Shikira la 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 baya la la baya la baya la baya la. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang berkuasa mutlak, hanya oleh anugerahnya, kasih setia, kasih karunia dan perkenanannya, kami berdiri oleh perjanjian garam dan perjanjian sunat hati. Tuhan telah memilih dan menetapkan kami menjadi milik pusakanya. Hari Purim ini Tuhan, Raja di atas segala raja, telah memutuskan untuk menghabisi semua musuh-musuh yang mau membinasakan kami. Sekarang tangan Tuhan teracung kepada para musuh-musuhnya di seluruh Amerika. Kegeraman dan kegentaran dari Tuhan menimpa semua musuh-musuhnya. Tidak ada satupun bertahan menghadapinya dan dibinasakannya semua musuh-musuhnya. Dengan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat, kami perangi roh bencana, roh kematian jasmani rohani, roh maut, roh kekerasan, roh pertumpahan darah, dan roh huru-hara, roh pembunuh fisik, roh kecelakaan, roh yang tidak mau tunduk pada otoritas, roh kerugian, roh perpecahan, roh perzinahan, roh kesombongan, roh kefasikan, roh kebodohan, roh pemecah belah, ketidakunitan, roh okultisme, penyembahan berhala, roh kelicikan, semua kami patahkan, kami hancurkan kuasanya, kami ikat kuat dan kami buang semua ke jurang maut. Kami tahan segala bentuk kemarahan, bencana, kegerakan, strategi iblis. Tuhan menutup semua pintu-pintu si jahat dan membuka pintu-pintu ilahinya bagi kami. Tuhan menghalau dari kami belalang pindahan, belalang pelompat, belalang selit dan belalang pelahap. Tuhan telah memberikan keleluasaan, kelegaan, kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan di tengah-tengah kami. Tuhan memulihkan keadaan kami, roh, jiwa dan tubuh dan ekonomi. Kutub telah Tuhan ubahkan menjadi berkat. Kami duduki tanah Kanaan karena Tuhan telah menghalau musuh-musuh kami. Kami mewarisi dan mengelola negeri yang Tuhan berikan. Masa 7 tahun kelimpahan kedua menjadi bagian kami. Masa kejayaan, keemasan kerja Tuhan terjadi atas kami. Firman rema janjinya digenapi atas hidup kami. Kami hidup dalam terang dari 7 roh Allah. Kemanapun kami pergi, jiwa-jiwa akan melihat terang kami, dan mereka datang berhimpun kepada kami. Anak-anak kami laki-laki, anak-anak kami perempuan, kambing domba, kedar, nebayot, dan semua yang tentukan Tuhan datang sekarang, datang kepada kami. Tidak ada yang menahan dan tidak ada penundaan. Kami beritakan Injil keselamatan yang kekal dan tidak terkalahkan. Kami jungkir balikan dunia dan duduki seluruh permukaan bumi. Injil masuk ke seluruh dunia. Semua lutut pasti bertelur dan semua lidah pasti mengaku bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, dan tidak ada lagi nama selain namanya atas seluruh bumi. Tahun 5779 ini, biar kami anak-anakmu ditemukan cermelang bagai emas murni. Kami minta jaminan Tuhan, anugerah Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kehormatan, kemuliaan, kuasa, kejayaan,
kebesaran, hikmat, syukur, pujian, sembah dari seluruh dunia dan dari semua makhluk yang hidup naik dan dipersembahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, kiranya Tuhan menuntun dia mengawal dengan para pasukan malaikat surgawi. Tuhan bawa kembali ke Amerika dengan selamat Tuhan, bisa berkumpul dengan Ibu Serli, Judah, Betani dan semua kami Tuhan. Para pengurus BMC Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biar kemuliaan Tuhan diturunkan bagi gereja ini. Kami percaya Tuhan, gereja BMC akan menuai jiwa-jiwa Tuhan, akan terjadi lawatan bagi kota kami Tuhan Yesus, bagi Amerika Tuhan Yesus. Roh pertobatan takut akan Tuhan dicurahkan Tuhan di bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala pujian Tuhan, hormat kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari saudara katakan, come on. Ku yakin. Yes Lord, kami perkatakan, kami deklarasikan, kemenangan demi kemenangan kami terima bersama dengan Engkau Tuhan. Ada kuasa-Mu yang tanpa batas di tengah-tengah kami, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang melepaskan setiap kami. Yes Lord, terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi katakan, Haleluya. ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Yang telah dilepaskan, yang telah dibebaskan, sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya.
Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Apa yang telah Dia perbuat dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami belum melihat jalan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan ada kemenangan besar, ada berkat besar dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami minta Tuhan kesatuan hati di tempat ini. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan. Kami bersatu hati, kami ikat kepatan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan setiap hati-hati kami Tuhan sebagai tanah yang gembur. Kami buka setiap telinga-telinga kami. Setiap telinga yang tertutup kami perkatakan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Udah bisa duduk ya? Haleluya. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih untuk kesempatan saya bisa berbicara di sini. Saya mengucap berterima kasih kepada Pendeta Pak Lukas untuk gembala sidang kita dan juga Bu Shirley serta keluarga, serta juga untuk Lydia. Seharusnya Lydia yang akan berbicara di sini, tapi dia sedang pergi. Saya mengucap syukur. Terima kasih Lydia. Sebelumnya berikan senyum dulu dong kanan kiri. Kayaknya terlalu tegang nih. Saya juga tegang sih. Coba bilang, kamu hari ini luar biasa banget. Kamu hari ini cantik banget. Kamu hari ini udah mandi belum? Apa pulang kerja langsung ke sini? Oke. Dalam bulan ini kita akan bicara tentang fruitful about character. Oke. Setiap kita ini perlu menjaga kesehatan. Apakah kita sudah menjaga kesehatan dalam tubuh kita? Kesehatan itu seperti kita makan 4 sehat, 5 sempurna. Kebanyakan sih seperti itu, orang bilang 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kita harus tahu juga, dikatakan 4 sehat, 5 sempurna. Tetapi kita harus tahu porsinya. Sebab kalau kita bilang 4 sehat, 5 sempurna, tapi kita tidak tahu porsinya, maka kita tidak sehat. Dan juga kita tahu kita harus berolahraga. Dan juga harus bergaul dengan lingkungan. Siapa di sini pernah memeriksa kondisi kesehatan? Siapa di sini coba angkat tangannya dong. Yang pernah memeriksa kondisi kesehatan. Itu semuanya di dokter. Semuanya di dokter. Apa di dukun? Pasti otomatis semuanya pasti di dokter. Apalagi di sini kan ada health center. Ya. Saat kita telah diperiksa, maka akan terdeteksi apakah tubuh kita ini sehat atau tidak. Apabila ada kekurangan, maka mudah kita mengantisipasinya. Tetapi sebagian dari kita mungkin akan merasa cuek. Ada kan yang kadang-kadang diperiksa sama dokter, tiba-tiba, cuek aja lah. Namanya, ya kalau sakit ya sakit aja. Ada juga yang merasa cuek. Dan juga bahkan ada yang merasa takut kalau lihat dokter. Siapa di sini takut disuntik? Oh, ada juga ya Pak Agung ya. Iya mungkin juga ada orang yang gak mau ke dokter karena dia takut disuntik.
Kadang-kadang kita juga suka lihat kan, kadang-kadang ada orang yang udah gede tapi nggak mau ke dokter. Sedangkan dia sakit apapun dia nggak mau. Kenapa? Karena takut disuntik. Cuman itu doang, padahal suntik doang sih. Sebenarnya sih nggak masalah. Setelah itu ada juga dia nggak mau sampai penyakitnya ketahuan. Ada orang seperti itu. Dia takut karena dia nggak mau sampai misalkan dia aja punya penyakit ketahuan, dia nggak mau. Malah dia jadi stres. Itu ada. Ada sebagian orang seperti itu. Tapi kalau saya setiap kali nganterin ke health center, tapi ada orang yang suka minum obat. Itu juga ada. Sebenarnya dokter menyatakan sehat, tapi dia tetap minta. Kok nggak dikasih obat? Kok nggak dikasih obat? Orang nggak mau minum obat, tapi tanya, kok mau dikasih obat? Gitu. Oke. Begitupun dengan kondisi kerohanian kita. Apakah kita pernah melakukan pemeriksaan dengan baik? Oke, kita lihat Hagai 1, 3-7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Rumah adalah gambaran hidup kita, tubuh kita. Terus, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Yang keenam, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah apa yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Firmannya berkata, diulang-ulang. Pengulangan dikatakan, perhatikan keadaanmu. Kita harus memperhatikan keadaan kita. Itu penting. Kita harus memperhatikan keadaan kita. Tema share hari ini adalah check up. Saya kasih judul check up. Langkah setelah kita check up adalah Markus 8, 22-25. Kita lihat. Oke, kita baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Next. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Next. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. 25. Yesus meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Oke. Firman ini mengatakan orang buta disembuhkan. Kenapa sih Tuhan kok menyembuhkan sampai 2 kali? Kenapa dia harus melakukannya 2 kali? Sekali aja kan pasti sembuh, benar gak? Tapi kenapa sampai 2 kali? Inilah poin yang pertama, langkah setelah kita men-check up diri kita adalah yang pertama, terapi. Terapi itu tidak butuh, maksudnya bukan tidak butuh, maksudnya terapi itu gak mungkin sekali. Jadi terapi itu membutuhkan berkali-kali. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta itu, dia harus meletakkannya tangannya 2 kali.
Tapi sekali saja sebenarnya cukup nggak? Cukup nggak? Cukup kan? Tapi Yesus berkata 2 kali. Udah lihat belum? Oh saya lihat cuman pohon. Sekali lagi, udah lihat belum? Oh ya, saya baru lihat jelas. Benar? Seperti bawang yang berlapis-lapis. Jadi kalau kita kalau misalnya masih belum sembuh, kita buka lagi bawangnya, buka lagi sampai bawang itu habis. Maka kita akan sembuh. Apa sih gunanya terapi? Kalau yang tahu, apa sih gunanya terapi? Ayo dong. Hah? Yes, tuh. Ada lagi? Iya, mengembalikan tenaga kita lah, kita kembali normal dan juga melatih ke gerak-gerak kita gitu. Waktu beberapa hari yang lalu saya mengantar istri saya ke terapi. Dan saya sekitar 4 sampai 5 kali. Saya antar dia karena dia waktu itu jatuh. Saat itu saya lihat keadaan dia sekarang ini masih sakit sih, ngangkat sedikit juga masih sakit, gini masih sakit. Tapi ada kemajuan. Setelah itu saya tiba-tiba diingatkan Tuhan. Kita ini harus terapi setiap hari. Kita ini enggak sempurna. Jadi kita butuh setiap hari kita terapi. Karena setiap hari banyak sesuatu yang masuk di dalam hidup kita enggak tahu. Siapa sih yang pernah tahu kadang-kadang kita lihat buah di luarnya bagus, tapi di dalamnya busuk, kadang masam, gak enak dimakan, tapi di luarnya bagus. Karena Tuhan sebenarnya menciptakan kita sesuai dengan gambarannya. Tapi karena dunia merusak, maka manusia perlu diterapi. Apa sih yang dunia berikan? Yang selalu kita dapat, yaitu ketakutan, kekhawatiran, keegoisan, sakit hati. Itu yang dunia kasih. Jadi kita tuh perlu diterapi setiap saat. Saya menterapi juga karakter saya, hidup saya. Semua orang pasti mau karakternya berubah. Benar nggak? Benar? Yes. Ayo dong katakan yes. Oke. Ada orang di sini? Yes, amin. Jadi setiap hari kita harus melakukan terapi. Apa sih yang saya lakukan? Ya pertama, ngaku dosa. Itu terapi saya. Saya harus ngaku dosa. Dan juga saya harus balikan pola pikir saya. Karena pola pikir itu yang membuat kita yang kadang-kadang menambah kesakitan di dalam hidup kita. Simpelnya aja, saya mau kasih tahu seperti ini. Pola pikir kita kebanyakan, siapa yang di sini ngekos atau tinggalnya bareng sama temen kos? Coba, siapa boleh lihat? Pasti banyak di antara kita. Kadang kita merasa pola pikir kita seperti ini. Kebanyakan yang umum begini. Kalau kita hidup di banyak orang, pasti kita akan kotor. Benar enggak? Tempat itu akan kotor. Tapi bagaimana caranya supaya pola pikir kita jangan seperti itu? Saya melatih diri saya seperti ini. Saya tinggal sama orang banyak.
Gimana caranya supaya saya dilihat orang bersih? Itu pola pikir yang berbeda. Kebanyakan orang berpikir kalau banyak orang pasti kotor. Tapi coba kita balik pola pikirnya kita sendiri. Dari kita sendiri. Gimana caranya kita tambahin tinggal sama orang, kita jangan kotor, kita malu. Itu yang harus kita terapin dalam hidup kita. Kalau kita berpikir secara seperti itu, maka tempat-tempat kita bakal bersih. Benar? Dan juga saya menterapi diri saya itu dengan hidup saling. Saling ya, saya saling surhat dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang tepat, orang-orang yang dekat dengan saya. Saya tahu kerohaniannya dan juga saya mengenal dia dengan baik. Yang paling dekat dengan saya ya memang istri saya. Saya selalu belajar bisa sharing kepada istri saya atau sama-sama orang terdekat. Supaya saya bisa belajar dan juga karakter saya bisa dikoreksi. Kadang-kadang saya merasa kesal, istri saya langsung bilang gini, tenang, kamu diberkatin, kamu blessing, kamu luar biasa kok. Itu yang membuat karakter saya berubah. Setiap kali saya mau, misalnya saya emosi gimana, dikatakan seperti itu. Ya benar, saya ini blessing, saya ini orang baik, saya ini orangnya. Bukan kadang-kadang di sekitar kita bukannya membangun tapi malah mengompori. Jadi setiap hari itu kita mesti terapi hidup kita. Kita harus ngaku dosa. Kita harus melakukan pola pikir kita yang benar. Kita harus balikan yang negatif, kita balikan dengan yang benar. Kita harus juga hidup saling. Itu yang saya terapkan oleh keluarga saya. Waktu itu pun juga saya juga mengajarkan anak-anak saya supaya dia memiliki pemikiran seperti itu. Waktu itu ada masalah, kenapa? Terus tiba-tiba ya udah, sudah itu saya memberikan masukan kepada dia seperti ini, seperti itu. Dan beberapa hari kemudian masalah itu coba saya congkel kembali. Saya buka kembali. Ting. Tapi dia mengeluarkan satu kata-kata yang membuat saya kaget. Dia bilang begini, Pa, Ma, udah gak usah diomongin lagi. Itu kan yang sudah lalu. Lupakan saja. Saya sudah memaafkan. Lupakan saja. Itu suatu hal yang membuat saya, saya bisa menunjukkan sesuatu kepada anak saya dengan benar. Saya bisa mengoreksi dan dia juga bisa mengoreksi dirinya. Bisa-bisa terapi keluarga saya dan saya juga bisa terapi diri saya sendiri. Yang kedua adalah langkah setelah check up, yang pertama tadi adalah terapi. Poin kedua adalah lakukan evaluasi. Pertanyaannya, apa sih yang harus kita cek di dalam hidup kita? Yang pertama, yang A adalah, apakah bertahun-tahun saya semakin haus kepada Yesus? Kita harus cek di dalam hidup kita. Kita harus evaluasi dalam hidup kita. Kita sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, kita harus cek itu. Yang A adalah, apakah bertahun-tahun saya semakin haus kepada Yesus? Atau saya semakin mundur? Itu yang harus kita cek dalam hidup kita. Yang B, setelah
tahun-tahun ikut Tuhan Yesus, apakah hidup saya makin dikuasai firman? Itu pertanyaan buat kita loh. Apakah firman itu tambah hari saya lakukan atau saya lupakan? Atau hanya di gereja saya lakukan tapi di luar saya tidak lakukan? Itu pertanyaan bagi kita. Yang ketiga yang setelah bertahun-tahun ikut Tuhan, apakah saya makin peka akan kehadiran Tuhan bukan hanya di gereja, tapi di setiap tempat, di setiap saat. Baik di kamar mandi pun kalian tahu kehadiran Tuhan. Kita harus cek, kita harus evaluasi hidup kita. Bukan karena kita kebanyakan kesibukan, tapi kita nggak pernah mengevaluasi hidup kita. Yang D, apakah kita masih berduka cita kalau jatuh di dalam dosa? Bila tidak, berarti kita berbahaya. Kita berbahaya kalau kita jatuh dalam dosa, kita tidak merasa duka cita. Kita merasa biasa saja, wah itu bahaya. Yang E, ini pasti orang suka sih sebenarnya. Apakah kita makin rindu surga? Semua rindu surga? Tapi siapa yang mau ke surga duluan? Semua rindu surga? Saya juga rindu surga. Tapi siapa yang mau yang keduluan? Itu pertanyaan. Untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Oke? Yang pertama tadi apa yang A? Apakah bertahun-tahun kita semakin haus kepada Tuhan Yesus? Kalau kita mengevaluasi diri kita harus terus evaluasi. Gak bisa kayak kita gini. Saya pun praise and worship. Saat kita kebaktian jam 8, kita sudah kelar, kita langsung evaluasi. Kita mau ada masukan apa, kesalahan kita apa. Kita cek, apa sih salahnya, apa ininya. Biar kita melakukan lebih baik lagi gitu loh. Kalau kita nggak ada evaluasi, wah lupa semuanya, udah lupa. Yang pertama adalah langkah setelah check up, yang pertama adalah terapi. Yang kedua melakukan evaluasi. Ada anak namanya Andri. Dia baru berumur 14 tahun. Dia masuk ke dalam toko. Lalu dia mengambil sebuah kerat. Lalu ia duduk di sebuah telepon umum. Kemudian dia coba telepon tuh. Setelah dia telepon, seorang pemilik toko yang berdiri tidak jauh dari dia memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak tersebut, si Andri. Andri bercakap dengan seorang ibu. Andri telepon, "Halo, Bu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman Ibu?" Ibu itu berkata, "Maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan hal tersebut." Si Andri berkata, "Tapi Bu, biarlah saya dibayar setengah dari upah orang itu untuk bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya benar-benar membutuhkan pekerjaan itu." Ibu itu berkata, "Aduh maaf Dek, saya sudah puas dengan hasil kerja orang tersebut." Terus Andri dengan memaksa, terus kata dengan suara yang maksa, "Saya akan menyapu juga pinggiran trotoar Ibu dan saya akan
berani jamin setiap minggu halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah. Tiada tara di rumah-rumah lainnya. Ibu itu berkata, sekali lagi maaf ya Dik, tidak, terima kasih. Lalu Andri dengan wajah tersenyum mengakhiri percakapan tersebut lewat telepon. Baiklah, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu. Ternyata si pemilik toko itu mendengar percakapan Andri dengan ibu itu. Lalu pemilik toko itu menghampiri Andri. Dia berkata, "Nak, saya suka sikapmu, semangat positif kamu, kegigihanmu, dan saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu." Andri bilang, "Tidak, terima kasih Pak," pemilik toko. "Tapi kalau tidak salah, bukankah kamu sangat membutuhkan pekerjaan itu?" Andri berkata, "Oh itu cuman sekedar basa-basi Pak. Saya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah yang bekerja untuk ibu tadi." Jadi kejadian di atas mengajarkan kita agar kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah benar, apakah kita sudah baik. Amin. Ratapan 3 ayatnya 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Tadi ada 5 langkah yang harus kita menyelidiki hidup kita. Kita harus bertanya kepada hidup kita. Kalau kita tidak pernah bertanya kepada hidup kita, berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Langkah setelah check up, poin yang ketiga adalah hindari virus. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Semua orang tahu firman itu. Kita semua ngerti, oh firman ini baik, kalau ini pasti buruk. Tapi sekarang ini, apa yang kita tonton bisa merusak kebiasaan baik kita loh. Bukan hanya teman, apa yang kita tonton. Orang suka nonton sinetron, ya mungkin sinetron apa? Oh kungfu, silat-silat, atau sinetron apa? Korea, nangis. Sesudah itu, kok nggak seperti suami saya ya? Kok nggak seperti istri saya ya? Terus apa pikiran Anda? Akan menjadi sesuatu kebiasaan yang buruk terjadi dalam hidup kita. Game. Salah nggak sih main game? Enggak kan? Enggak ada yang salah kan? Kalau game yang buruk gitu, kalau kita addicted dengan game, itu merusak kebiasaan kita yang baik nggak? Hah? Amin? Itulah virus. Virus itu nggak memandang baik tua ataupun muda. Virus juga nggak mandang kamu ganteng atau jelek, kamu cantik atau tidak. Semua orang bisa kena virus. Bagaimana caranya untuk tidak kena virus? Gimana caranya tidak mengenal virus? Menjauh dari virus. Gak ada lain, menjauh. Kalau ada yang sakit pilek, hacu. Kalau kita gak menjauh, kena gak? Ada orang batuk, kita gak menjauh, kena gak? Kena. Makanya kita harus menjauh. Sekarang ini kayak Indonesia.
banyak kena virus. Apalagi virus hoax sekarang ini. Mereka nggak tahu apa yang dipikirkan lagi. Ada orang-orang yang tidak bisa mengerti yang mana yang baik, mana yang buruk. Mereka terkena virus dengan pergaulan mereka yang buruk. Ada yang berkata, saya TNI lebih daripada TNI. Itu ada memang kan. TNI lebih dari TNI. Seharusnya yang lebih itu lebih dewasa. Orang yang lebih akan dituntut lebih. Amin. Jadi kita harus tahu saat ada virus. Amin. Ayatnya di Tesalonika 5 ayat 22. 1 Tesalonika. Sorry. Ayat 22. Coba baca sama-sama yang keras dong. 2, 3. Intinya suruh ngapain? Jauh, udah nggak ada lain, jauh. Poin yang terakhir, yang keempat, langkah setelah check up adalah menerima vaksin. Kita harus menerima vaksin. Siapa di sini udah dapat vaksin? Semuanya udah dapat, bapak-bapak, ibu-ibu. Biasa waktu kecil ada vaksin, apa sih namanya? Cacar ya, ada yang bekasnya. Terus apa lagi? Polio ya, ya itu. Vaksin itu untuk apa sih? Mencegah penyakit kan? Vaksin itu bukan untuk menambah kekebalan dalam diri kita. Agar kita terlindung supaya tidak terjangkit. Sekarang ini, kita ini sedang menerima vaksin. Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah vaksin dalam hidup kita. Membaca firman Tuhan, berdoa, mendengar lagu pujian. Tapi poinnya, vaksin itu bisa bekerja kalau kita melakukannya. Kita harus melakukannya. Bilang saya nggak mau sakit tapi kita nggak mau divaksin. Jadi kita harus melakukan vaksin itu. Vaksin itu membuat kekebalan tubuh kita menjadi kuat. Begitupun saat kita ada masalah, vaksin itu bisa bekerja. Ada perlindungan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, saya mau cerita sedikit tentang beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya sedang pergi ke Pensacola bersama Juda dan my mas bro, Ivan. Ini bisa jadi kesaksian. Coba bro bisa cerita sebentar. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan dong. Tentang pasportmu yang itu. Shalom. Waktu itu sih kesaksian saya, waktu itu kan kita tuh gali sumur, rencananya itu kita menggali revival, di mana itu Juda dan timnya itu cuma Pak Lukas mengutus Juda dan Pak Hizkia. Ini aja deh lebih gede kayaknya. Waktu itu kan beberapa tahun yang lalu itu kan kita pergi menggali sumur di Pensacola. Nah, sudah beli tiketnya segala satunya, saya udah beli tiket, udah ready gitu, udah bawa paspor segala satunya. Waktu udah sampai di airport, waktu di TSA-nya itu di bagian pengecekan pasportnya itu, tiba-tiba orangnya yang saya nggak ngecek juga, ternyata paspor saya itu udah expired gitu, udah 2 tahun expired. Nah, udah 2 tahun expired, terus waktu masuk, terus orangnya bilang, "Nih paspor kamu udah expired." Oh ya, dengan polosnya saya bilang, "Oh ya, really? Nggak tahu saya."
iya paspor kamu expired. Waduh gimana ya, ya udah mau dia mau apa lagi. Saya bilang Tuhan kalau memang jatahnya saya berangkat ya berangkat. Ternyata orangnya bilang gini yang petugas imigrasinya bilang, ini nanti kalau kamu berangkat, nanti kamu balik lagi perpanjang paspor kamu. Udah gitu doang, terus langsung berangkat gitu. Terus waktu udah ke Pensacola, waktu berangkat mau pulangnya pun juga kita ketar-ketir, waduh semua ini gimana ini Tuhan. Tapi ya itulah kemurahan Tuhan, kalau memang Tuhan buka jalan semuanya gak ada yang mustahil gitu. Tiba-tiba ya Tuhan sendiri orangnya bilang ya udah. Dan dia kan nanya atasannya, ini gimana ini orangnya paspornya expired. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa udah biarin lolosin udah gitu. Iya gitu aja kesiannya. Itu adalah vaksin. Amin. Amin. Vaksin itu ada perlindungan. Ada perlindungan Tuhan. Saat kita melakukannya, ada perlindungan Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh minta Tuhan, vaksin itu bekerja. Dia mengutus malaikatnya untuk membungkam setiap mulut-mulut singa yang mengaum-ngaum. Amin. Siapa di sini mau menerima keajaiban? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang ajaib. Kita lihat ayatnya Mazmur 12 ayat 5-8. Mazmur 121, I'm sorry. Kita baca sama-sama ya, keras-keras ya. Ini ayat yang terakhir. 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah menaungmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah ada perlindungan Tuhan. Mari yang percaya berikan kemuliaan yang paling dahsyat. Ada 4 langkah setelah check up. Yang pertama adalah terapi. Yang kedua adalah lakukan evaluasi. Yang ketiga hindari virus. Yang 4 menerima vaksin. Saya undang pemain musik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Shikirabaya, mari kita sembah Dia. Shikirabaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Selidiki hati setiap kami saat kami mengecek hidup kami. Kami percaya kemenangan terjadi dalam hidup kami. Ada kekuatan Tuhan, ada penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Biar kami selalu menterapi hidup kami Tuhan. Senantiasa saya undang saudara yang ingin mau didoakan. Kami perkatakan Tuhan, ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah kami. Yang mau maju silakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sikira bala 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 bala. Ku yakin Kau nyata di sini.
kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Jesus.
Hidupku untuk mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti. jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan Tuhan. Biar kami terus dapat check up diri kami setiap hari Tuhan. Dan vaksin itu akan tetap hidup dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Telah melindungi kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan. Amin. Ya, ada pengumuman untuk Jumat seperti biasa, ada FA. Bagi yang belum pernah ikut atau mau ikut, bisa lihat daftarnya di Warta Gereja. Untuk hari Sabtu ada kegiatan BHF jam 10 pagi seperti biasa. Dan untuk EJ juga ada kegiatan outdoor mereka jam 5 sore mulainya di satu tempat taman. Rahasia katanya, nggak boleh banyak yang ikut. Yang tua-tua di rumah aja. Ya, nanti masuk angin ya, betul juga, panas juga ya. Dan hari Sabtu nanti jam 3 sore Pak Lukas akan sampai di Philadelphia. Hore semuanya ya. Dan hari Minggu kembali Pak Lukas akan melayani kita kebaktian 1, 2, dan 3. Ya, kita doakan aja semuanya lancar sampai di villa. Amin. Kembali ke rumah sampai di apa jalan rumahnya Bu? 21 Street ya, 22 Street. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu Tuhan yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengembalikan apa yang kami miliki Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikannya Tuhan. Memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari semuanya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi semuanya, Kita terbang tinggi di awan
firman-Mu, teguh menopang, bukan apa dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan apa dalam-Mu Tuhan, bukan apa dalam-Mu Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat yang luar biasa yang sudah dicurahkan oleh Bapa di sorga, Putranya yang tunggal, dan oleh Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sesuai dengan janjinya dan kesetiaannya dalam hidup kita. Dia yang akan terus mempermuliakan hidup kita, Dia yang akan terus memperbarui setiap benteng di dalam hidup kita, sehingga tidak ada lagi lubang di dalam hidup kita. Senantiasa kita menerima vaksin, menerima imunisasi yang baik, menerima lingkungan pergaulan yang baik yang menumbuhkan iman kita, sehingga kita akan semakin dewasa, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kemanapun kita pergi, nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk berkat makanan minuman kami kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga ketika kami kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing, kami pulang membawa hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami membawa perlindungan-Mu, kami membawa berkat-Mu, bahkan Engkau tetap mencurahkan berkat ke atas hidup kami ketika kami sedang beristirahat, kepada orang-orang yang Kau kasihi. Bahkan waktu kami tidur sekalipun, tangan Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Dan besok kami boleh bangun dalam keadaan tubuh, jiwa, roh yang diberkati. Apapun yang kami jama, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kami melangkah, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam.